warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Semua sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat. Nah, untuk ananda kami, Ibu Rani, silahkan dipimpin dulu nak doanya. Iya Bu, untuk teman-teman semua berdoa mulai, berdoa selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga dengan doa yang kita ucapkan kita mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa taala dan pembelajaran kita dapat berjalan sebagaimana yang kita inginkan. Nah, Amin. baik anak-anak, apakah semua hari ini hadir? Hadir. Rusdin, tuh Bu, Rusdin sudah bolos. Tadi Aduh. terlambat, Bu. Ya, tidak Juga dia nggak apa-apa. masuk. Ya, berhubung rumahnya Rusdin agak jauh, mobil bus pun tidak ada, jadi kita maklumi saja dulu. Memang seperti itu keadaannya. Jadi, insya Allah nanti dia akan datang bersama-sama dengan kita untuk mengikuti pembelajaran. Nah, sambil menunggu Rusdin, kita lanjutkan pembelajaran kita ya. Ya, Bu. Nah, baik anak-anak. Hari ini kita masih pada materi kita minggu yang lalu, yaitu mengenai teks eksplanasi. Nah, kemudian kompetensi dasar kita pada hari ini yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Indikator pencapaian kompetensi kita, mengidentifikasi isi teks eksplanasi, kemudian menganalisis struktur teks eksplanasi. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran sintesis pedagogik genre, problem based learning, peserta didik dapat menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi dan terampil mengembangkan teks eksplanasi dengan memerhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan dengan rasa syukur, ingin tahu, kerja keras, tanggung jawab, bersikap bersahabat atau komunikatif, serta dapat bekerja sama. Nah, baik anak-anak, kira-kira di antara kalian, siapa yang masih mengingat materi kita pada minggu yang lalu? Ada yang masih ingat? Saya Bu. Ingat, Bu. Ya. Apa Ya, materi Bu. kita pada minggu yang lalu? Teks eksklamasi. Iya, Eksklamasi Bu. iya tentang teks eksplanasi. Iya. Ada lagi Ya. Tentang Saya boleh fungsi ini teks Bu, eksklamasi, Bu. tentang fungsi teks Teks eksplanasi. eksplanasi. teks eksplanasi. Kemudian ada lagi? Jenis-jenis teks eksplanasi, Bu. Ya, jenis-jenis Teks eksplanasi. eksplanasi. Ada yang tahu apa itu teks eksplanasi? Saya Bu, tahu Bu. Ya, coba. Ya. Ya, saya jelaskan ya Bu. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses, mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Iya, Seperti bagus itu, Bu. sekali. Kemudian, siapa yang masih ingat tentang jenis-jenis teks memberikan materi kita pada hari ini? Saya akan menampilkan sebuah video. Sebentar, saya tampilkan dulu ya, Naya. Oke, baik anak-anak, Ibu jelaskan saja ya. Iya Bu, nggak apa-apa. Oke, baik anak-anak. Di sini dalam video pembelajarannya berisi tentang teks eksplanasi. Kemudian di sini menerangkan bahwa teks eksplanasi itu ada fenomena alam atau fenomena sosial. Kemudian lanjut lagi, misalnya contoh fenomena alam itu adalah tentang kebakaran hutan. Nah,
Kemudian kalau misalnya fenomena sosial, mungkin bisa unjuk rasa dan lain sebagainya. Nah, kemudian mengapa dan bagaimana misalnya kalau kebakaran hutan itu terjadi, kemudian mengapa dan bagaimana unjuk rasa itu terjadi. Nah, jadi intinya dalam pembelajaran teks eksplanasi ini berarti dia ada kata kunci mengapa. Nah, jadi di situ akan menjelaskan. Atau misalnya yang sedang marak terjadi saat ini yaitu wabah COVID-19. Nah, mengapa COVID-19 itu cepat sekali menularnya atau menyebar di seluruh Indonesia? Nah, itulah jawaban-jawaban yang ada yang akan dibuat menjadi sebuah teks eksplanasi. Nah, kemudian struktur teks eksplanasi. Nah, disinilah kunci teks eksplanasi yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian yang pertama ada pernyataan umum, lanjut dengan deretan penjelas, kemudian yang terakhir adalah interpretasinya. Nah, baik anak-anak, masing-masing di sini akan penjelasannya ada di buku kalian juga. Nah, di sini ada Ibu buat tentang video mengenai banjir. Nah, banjir di Aceh Singkil. Dengarkan saja dulu beritanya ya, Nak ya. Meski tidak ada videonya, coba didengarkan dulu. Oke. Kecil Bu suaranya Ibu. Kedengeran, Ya, kecil. Bu? Nggak kedengaran? Tidak. Dalam 3 hari terakhir Terdengar? Sudah terdengar. Tidak. Terdengar Bu. Pangintan, Kecamatan warga air naik mulai siang dan tambah hingga merendam pekarangan hampir semua. Oke. Baik anak-anak. Mendengarkan, tidak menonton ya, tidak jadi menonton kita ini. Sebenarnya tadi harusnya menonton sambil ini ya, mendengarkan. Nah, berhubung hanya mendengarkan dari berita tersebut, dari video yang tadi sudah kalian dengar, kira-kira apa yang dapat kalian tanggapi dari video tersebut? Ada yang bisa jawab? Ibu tadi suaranya hilang muncul gitu Bu. Jadi informasinya tidak lengkap yang kami terima. Oh gitu. Iya. Tadi Saya, Bu. Iya. Oh ada Bu Syam. Ada Syam. Nah, coba. Menurut saya setelah menyimak video itu, video yang diputarkan tadi adalah tentang video banjir yang merupakan fenomena alam. Itu Bu. Oh iya, sangat bagus. Nah, tentang banjir itu merupakan struktur teks eksplanasi bagian fenomena alam. Nah, bagus. Terima kasih Sam Suryawati. Nah, kemudian kalau tidak ada, sekarang Ibu mau bertanya nih, kira-kira mengapa ya di Indonesia masih sering terjadi banjir? Ayo, Urbanus. Mengapa di Indonesia sering terjadi banjir? Menurut saya, Bu. Iya, satu-satu ya, Kak ya. Ya, Urbanus. penduduk semakin padat, Bu, sehingga tidak ada tanah atau tidak ada lokasi yang kosong, sehingga air itu mudah sekali meluap sehingga menjadi banjir. Iya, bagus, betul sekali. Nah, Sapriyati, silahkan. Karena penebangan hutan jadi gundul, Bu. Terus buang sampah sembarangan, Bu. Jadinya bagus sekali. Banjir. Oke, sangat bagus. Beri aplaus untuk kita semua. Nah, kemudian sekarang setelah kalian mengamati video tadi, mendengarkan video tersebut, sekarang coba kalian buka buku paket kalian, halaman 44 sampai dengan halaman 45. Sudah dibuka? Sudah, Bu. Oke, setelah kalian buka, coba kalian baca dan kalian amati. Ibu beri waktu 5 menit saja, kemudian nanti siapa yang mau menyampaikan pendapat, dipersilahkan. Oke, baik anak-anak. Dari hasil bacaan kalian tadi, kira-kira siapa yang ingin memberikan tanggapan ataupun pendapat? Nah,
Jadi, kalian akan Ibu bentuk menjadi beberapa kelompok. Nanti akan Ibu bagikan masing-masing mendapat satu buah teks eksplanasi beserta dengan LKPD yang Ibu siapkan. Silahkan nanti kalian analisis struktur teks eksplanasi yang ada dalam teks yang kalian terima tersebut. Caranya nanti itu setelah kalian menganalisis struktur, kalian salin pada LKPD yang telah Ibu siapkan, kemudian nanti akan kalian presentasikan. Nah, cara presentasinya, Ibu sudah siapkan kertas plano, masing-masing kelompok nanti akan mendapatkan satu kertas plano. Nanti waktu presentasi, kalian akan menyalin hasil dari LKPD tersebut pada kertas plano yang akan Ibu bagikan. Nah, setelah itu, masing-masing perwakilan kelompok bertamu pada kelompok yang lain untuk memberikan hasil analisis masing-masing kelompok. Kemudian, 2 orang yang tinggal pada kelompok akan menerima tamu dari kelompok yang lain. Oke, paham anak-anak? Paham, Bu. Oke. Jadi, Ibu bagikan sekarang teks eksplanasi, kemudian beserta dengan LKPD, kemudian Ibu bagikan juga masing-masing mendapatkan kertas plano. Silakan dikerjakan anak-anak, nanti dipresentasikan masing-masing kelompok. Presentasikan. Oke, silakan anak-anak dikerjakan dulu LKPD-nya, dibaca baik-baik teks eksplanasinya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, baik anak-anak, waktunya telah habis. Jadi, sekarang masing-masing kelompok siapa yang duluan mau mempresentasikan hasil diskusinya? Ayo, siapa yang duluan? Saya boleh, Bu. Saya perwakilan dari kelompok Urbanus tadi. Oke, berarti kelompok Eril Anwar ya? Iya, iya. Baik. Silakan. Ini untuk struktur teks eksplanasi yang berjudul penyalahgunaan narkoba. Di sini ada 5 paragraf ya, Bu ya. Saya bacakan semua atau bagaimana? Kelompok kami kerjakan yang narkoba, Bu. Kami salah kerja mungkin kali ya. Baik. Struktur teks eksplanasi yang berjudul penyalahgunaan narkoba untuk yang paragraf pertama itu termasuk ke dalam struktur teks identifikasi fenomena. Petir merupakan peristiwa lepasnya muaran listrik statis yang terjadi secara dramatik dan alamiah. Peristiwa ini terjadi akibat dari keluarnya muatan-muatan listrik dari benda. Dalam hal ini adalah awan. Pelepasan listrik statis kadang-kadang terjadi secara perlahan dan tenang, namun sesekali berlangsung cepat disertai percikan cahaya atau suatu bunyi ledakan. Percikan cahaya yang muncul itu disebut dengan kilat. Kelompok yang lain? Yang lain. Sudah selesai? Silakan, Nak. Sudah, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu, boleh? Ya, lanjutkan, Nak. Silakan. Saya atau Rani dulu. aja dulu. Oke, Bu. Ya, Rani, silakan. Baik, Bu. Untuk proses kejadiannya, di sini proses kejadian bab disebut juga sebagai kronologis ya, Bu. Ada Ya. di paragraf kedua. Boleh dibacakan, Bu? Ya, silakan, Nak. Ya. Petir terjadi karena perbedaan potensial muatan antara awan dan bumi, atau awan dengan awan lainnya. Muatan pada awan itu terjadi karena awan bergerak terus-menerus secara teratur. Selama pergerakan itu, awan akan berinteraksi dengan awan lainnya, sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi, sedangkan muatan positif berkumpul pada sisi sebaliknya. Biasanya ini terjadi sebelum awan menumpahkan hujan. Ya, Ibu, itu proses kejadian atau sebab, disebut juga sebagai kronologis ya, Bu. Ada di paragraf kedua. Iya. Ya, Ibu. Sangat bagus. Atau kelompok yang lain bisa menyampaikan ulasannya saja? Ada yang sudah selesai tentang interpretasi atau ulasannya? Selesai, Bu. Sudah selesai? Oh,
Ulasan juga sudah selesai, silakan Ya, dibacakan. Ibu. Saya menjawab di ulasannya, Bu. Dari fenomena ini, Nah, mungkin mau jawab tuh, Bu. saya menjawab, Iya, silakan saya Rusdin. menjawab dari ulasannya, Bu. Gimana Rusdin? Dari paragraf 5, Ya. hasil kelompok saya menemukan tentang ulasannya, ya, Bu. Iya. Jadi dari hasil kerja kelompok Adik. kami, Mau makan? ya, Ibu. Ini Lana. Rien. Sudah Rusdin? Dari fenomena ini, maka bisa melihat pelangi yang sangat lengkap warnanya karena ada geometri optik saat proses penguraian dari warnanya. Ketika hujan yang ringan bersama dengan kemunculan sinar matahari, maka disitulah Anda bisa melihat fenomena pelangi. Namun, itu harus dari arah yang berlawanan antara posisi matahari di belakang. Sementara pusat dari busur pelangi dan mata Anda harus berada di garis lurus. Itu, Bu. Oke, bagus Hasil kerja sekali. kelompok saya, Bu. Oke, bagus sekali. Semua jawabannya sudah sangat tepat. Nah, jadi anak-anak, setelah selesai semua menampilkan hasil presentasinya, kira-kira simpulan pembelajaran kita hari ini apa ya? Ada yang bisa menyampaikan simpulannya? Saya, Bu. Ya, silakan Sapriati. Kesimpulannya adalah teks eksplanasi adalah teks yang berisikan penjelasan tentang proses yang berhubungan dengan fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya, Bu. Oke, bagus. Ada lagi yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan. Ya. Ya, Bu. Mewakili dari kelompok Taufik. Ya. Ya, Bu. Kesimpulannya dalam teks eksplanasi ini terdapat beberapa struktur. Yang pertama ada bagian pernyataan umum, yang kedua deretan penjelas, yang ketiga penutup atau kesimpulan. Oke, bagus sekali. Baik anak-anak. Nah, kemudian bagaimana menurut kalian pembelajaran hari ini? Apakah semua sudah paham atau bagaimana? Paham, Menyenangkan, Bu. Ibu. Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Baik anak-anak, kalau sudah Paham, Ibu. paham, kalian harus lebih giat belajar lagi mengenai teks eksplanasi ini, karena teks eksplanasi sangat mudah kita temukan karena berada pada masing-masing lingkungan kita juga ada sepertinya, baik itu fenomena alam, fenomena sosial, dan lain-lainnya. Nah, baik anak-anak, untuk pembelajaran kita pada minggu depan, kita akan masuk tentang aspek kebahasaan yang ada dalam teks eksplanasi. Jadi masih tetap berada pada teks eksplanasi, tetapi kita akan masuk pada aspek-aspek kebahasaan teks eksplanasi. Silahkan kalian pelajari nanti di rumah, buka-buka lagi bukunya, agar pembelajaran kita minggu depan bisa berjalan dengan lancar. Nah, baik anak-anak, mungkin pertemuan kita hanya sampai di sini dulu, berhubung sudah sore juga. Saya minta sebelum kita pulang, silahkan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Oke, baik anak-anak, semoga kita mendapat syafaat dari pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu lagi di minggu depan. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Hati-hati di jalan. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.